Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dari Nanda Triwahini yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok PKMK KWU kelas F ini. Adapun judul yang diangkat oleh tim PKMK kami yaitu formulasi minyak multifungsi Anuska Oil hasil ekstraksi daun binahong dengan VCO sebagai bisnis mahasiswa masa kini. Yuk, sebelum mulai ke presentasi, kita perkenalan dulu dengan anggota dari tim PKMK kami. Adapun yang melatar belakangi pembuatan PKMK kami ini yaitu menjaga kesehatan tubuh termasuk wajah dan rambut merupakan hal yang sangat penting. Wajah dan rambut merupakan aset tubuh yang sangat penting dan memerlukan perawatan sejak dini. Apabila buah kelapa diolah menjadi minyak goreng biasa, nilai tambah yang diperoleh hanya 190% dari harga kopra. Sedangkan bila diolah menjadi VCO, nilai tambah yang diperoleh mencapai 584% dari harga kopra. Dengan keterangan tersebut, sangatlah jelas bahwa buah kelapa memiliki prospek yang bagus dalam meningkatkan pendapatan petani apabila diolah menjadi VCO. Banyaknya manfaat VCO membuat kami termotivasi untuk memperkaya khasiat fungsi VCO ini dengan mengkombinasikannya dengan daun binahong. Tanaman binahong sendiri dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh atau obat herbal. Binahong sudah biasa dipakai untuk berbagai macam obat tradisional di masyarakat sejak zaman dulu bahkan hingga kini, meskipun sudah ada obat-obat yang modern. Next. Adapun gambaran umum dari PKMK kami ini yaitu minyak multifungsi menggunakan bahan dasar ekstrak daun binahong dan kombinasi VCO yang telah diproduksi akan dipasarkan dan dikemas dengan botol pipet kecil berukuran 50 ml. Pengemasan di sini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga meningkatkan prospek penjualan. Fungsi kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk serta adanya peningkatan kelas penampilan yang baik. Selain itu, pada kemasan juga akan diberi label sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan. Label juga berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk, sarana untuk merek dagang, logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produk serta komposisi produk perkemasannya. Hal ini dilirik sebagai peluang pasar pengembangan usaha yang dalam tataan teknis pemenuhan kebutuhan hidup, Indonesia mampu menyediakan media pasar pembuatan bermacam-macam produk dan keterampilan. Ditambah dengan penguatan budaya cinta produk Indonesia yang sedang digembor-gemborkan. Inovasi ini diharapkan mampu menjamin kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan itulah ide ini muncul untuk ikut serta membantu mengembangkan usaha ini. Untuk slide selanjutnya yakni mengenai peluang usaha dan kelayakan. Adapun peluang produk yang kami buat yakni minyak multifungsi ini sangat disukai oleh berbagai macam kalangan dan tidak membedakan gender penggunanya. Melalui inovasi minyak multifungsi yang berbahan dasar dari ekstrak daun binahong yang dikombinasikan dengan VCO yang memiliki berbagai macam manfaat. Selain itu, kelayakan dalam suatu usaha tidak terlepas dari berbagai faktor ketersediaan bahan baku, target konsumen, dan tingkat persaingan produk sejenis. Adapun keunggulan dari produk yang kami buat yakni yang pertama, memiliki manfaat yang banyak hasil dari kombinasi antara ekstrak daun binahong dan VCO. Yang kedua, berkualitas tinggi dan dijamin tidak berbahaya. Yang ketiga, mempunyai nilai mutu yang tinggi karena kombinasi kedua bahan dasar tersebut
bersifat positif sehingga memiliki peluang yang tinggi. Next slide. Di dalam slide ini dibahas mengenai kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan juga ancaman atau threat. Untuk kelemahannya sendiri, produk yang kami buat ini yang pertama, kurangnya promosi. Yang kedua, kemungkinan kemasan yang kurang menarik. Dan yang ketiga, produk tidak tahan lama karena terbuat dari bahan alami. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama yaitu kesempatan biaya produksi yang murah. Yang kedua, peluang pasar di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Dan yang ketiga, kesempatan menguasai pasar. Adapun untuk ancamannya, yang pertama yaitu standarisasi mutu, dan yang kedua, pesaing skala besar. Next slide. Di dalam slide ini akan dibahas mengenai analisis target pasar. Peluang pasar untuk produk minyak multifungsi ini sangatlah besar karena budaya masyarakat yang konsumtif sehingga peluang pasar menjanjikan. Selanjutnya, produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Lalu untuk tempat penjualannya, yang pertama akan dilakukan di kampus. Selebihnya akan dipasarkan di toko kosmetik, perusahaan kosmetik, atau bahkan jika berkembang diharapkan agar sasaran pasarnya supermarket terdekat. Untuk menembus tingkat pasar yang optimal, maka diperlukan untuk memikirkan strategi yang akan ditempuh untuk membangun usaha agar mendapatkan respon yang bagus dari berbagai konsumen di pasar yang bersaing, dengan menganalisa lingkungan internal dan eksternal yang ada di pasar domestik akan mempermudah bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang baik dan efisien. Next slide. Selanjutnya yakni mengenai tingkat persaingan. Melihat situasi di tempat yang akan dimasuki produk, sepertinya produk minyak multifungsi berbahan dasar ekstrak daun binahong dan kombinasi VCO ini akan laku di pasaran. Selain itu, kami akan melakukan penjualan secara pesanan dalam jumlah banyak dengan menggunakan jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, sehingga penjualan ini tidak akan vakum dan akan mampu bersaing secara global dan tidak akan monoton, sehingga akan mampu berkelanjutan. Next slide. Slide selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Adapun strategi dalam pemasaran minyak multifungsi ini dilakukan dengan metode pemasaran yang baik dan tepat sasaran. Ada 4 metode pembauran pemasaran atau marketing mix untuk lebih mensukseskan penjualan. Di antaranya adalah yang pertama, promotion atau promosi. Untuk meningkatkan nilai penjualan minyak multifungsi ini, maka diperlukan adanya promosi. Bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pamflet dan penyebaran brosur, dan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua, produk. Produk minyak multifungsi ini memiliki beragam manfaat. Selanjutnya, price. Minyak multifungsi dijual dengan harga yang terjangkau, yaitu sebesar Rp40.000 per botol. Namun manfaatnya sangat beragam sehingga produk ini mampu bersaing dengan produk yang lain. Selanjutnya, place atau tempat. Tempat penjualan yang strategis dapat mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan produk ini. Keempat komponen tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan atau pemasaran produk. Apabila keempat komponen dapat terencana dengan teratur, maka pemasaran produk akan berjalan dengan baik. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai praproduksi dan tahap pembuatan produk. Untuk tahap praproduksi sendiri akan dibagi menjadi 2, yaitu tahap perencanaan dan tahap persiapan. Nah, dalam tahap perencanaan dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama akan dilakukan survei sebagai langkah awal untuk memulai sebuah usaha. Tujuan diadakannya survei itu untuk mengetahui kondisi pasar, minat, konsumen, dan
perencanaan inovasi lebih lanjut untuk memasarkan produk yang akan kita pasarkan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah yang kedua, yaitu dilakukannya pada saat tahap perencanaan, yaitu melakukannya studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki keuntungan dan memiliki prospek yang dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk yang selanjutnya itu tahap persiapan, di mana tahap persiapan itu yang pertama yang perlu dilakukan yaitu persiapan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Yang kedua yaitu persiapan dan pengadaan bahan baku untuk langkah awal memulai suatu usaha. Persiapan bahan baku yang lengkap akan memudahkan proses produksi. Yang selanjutnya itu persiapan bahan dan alat. Untuk alatnya sendiri yaitu terdiri dari wajan, saringan, kompor, alat cukil kelapa, baskom, spatula kayu, mesin parut kelapa, dan mesin parut kelapa. Dan untuk yang selanjutnya itu ada untuk bahannya sendiri ada daun binahong, kelapa, air, dan esens. Yang selanjutnya itu proses pembuatan produk. Nah, proses pembuatan produk itu kita sebelumnya harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dibeli sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan pembelian secara online dan offline. Selanjutnya kita akan memulai untuk move ke proses pembuatan, di mana langkah-langkah pembuatan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemilihan daging kelapa merupakan proses awal dari pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil dan penentu banyaknya minyak yang akan dihasilkan. Nah, yang selanjutnya ada setelah mendapatkan kelapa yang sesuai, maka akan langkah yang selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan santan kelapa, dan proses tersebut dilakukan dengan cara pemarutan kelapa dengan mesin parut. Lalu parutan tersebut diisi dengan air matang hangat secukupnya. Selanjutnya kita bisa peras kelapa yang sudah diparut dan dilarutkan ke dalam air matang hangat tersebut. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu cara berikutnya. Dalam proses pembuatan VCO, santan bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik, di mana gunakan kantong plastik untuk memudahkan membuang air yang berada di bawah santan. Setelah itu, tutup kantong plastik dengan diikat menggunakan karet gelang, lalu didiamkan kira-kira 1-2 jam. Untuk proses yang selanjutnya itu pembuatan VCO yang setelah didiamkan sebelumnya, itu akan membentuk 2 lapisan pada kantong plastik yang berisi santan. Bagian atas merupakan santan kental dan bagian bawah merupakan air. Karena air tersebut tidak digunakan, biarkan air terbuang melalui kantong plastik yang sudah kita bolongi sebelumnya. Untuk proses yang kelima yaitu proses dari kelanjutan pembuatan Virgin Coconut Oil atau VCO ini. Berikutnya adalah santan kental yang sudah dipisah dengan airnya dimasukkan ke dalam wadah plastik bersih dan tertutup. Nah, setelah itu kita akan diamkan selama 24 jam dan hal tersebut akan mengalami proses ekstraksi yang dimana akan muncul gelembung di permukaan dan membuat minyak yang dan minyak tersebut akan mulai terpisah seperti itu. Setelah 24 jam akan terbentuk 3 lapisan pada santan tersebut, di mana lapisan yang paling atas adalah minyak, lapisan di tengahnya adalah ampas santan atau blondo, dan lapisan paling bawah itu adalah air. Untuk yang selanjutnya itu minyak yang terdapat di atas santan tersebut adalah VCO atau Virgin Coconut Oil yang nantinya bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya. VCO tersebut bisa dipisahkan dari zat-zat lainnya dengan memasukkannya ke dalam baskom seng yang bersih. Memisahkan minyak dari santan memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Karena biasanya santan akan ikut terbawa di dalam minyak sehingga membuat cepat bau. Untuk proses yang selanjutnya itu bisa dimulai dengan proses pencabutan daun binahong dari batangnya, kemudian bilas dengan air mengalir sampai bersih, yang agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Jumlah daun binahong yang akan digunakan tergantung dari jumlah minyak yang akan kita ekstrak. Proses yang selanjutnya itu saring daun binahong yang telah dicuci tadi akan diangin-anginkan sampai kering, dan setelah itu cincang daun binahong dengan pisau dengan ukuran kira-kira
1 cm, pokoknya lebih kecil dari ukuran yang sebelumnya agar memudahkan kita untuk berlanjut ke proses yang selanjutnya, di mana nanti kita akan menyiapkan sebuah baskom seng yang sudah berisi virgin coconut oil yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan potongan daun binahong tersebut lalu aduk sampai rata. Pastikan daun binahong tenggelam seluruhnya ke dalam minyak. Setelah itu kita akan panaskan panci, tambahkan sedikit air ke dalamnya untuk digunakan sebagai double boiler. Nah, untuk proses yang selanjutnya itu sebelum air mendidih, masukkan mangkuk berisi VCO dan daun binahong tadi di dalamnya, panaskan dengan metode double boiling. Nah, untuk setelah mendidih, aduk VCO dengan daun binahong tersebut dari waktu ke waktu untuk memastikan minyak telah benar-benar meresap ke seluruh zat dalam daun binahong. Masak sekitar kurang lebih 40 menit. Dan proses selanjutnya itu jika minyak sudah berubah warna dan menyerap warna daun binahong, maka kita dapat mematikan api di kompor. Setelah itu kemudian diangkat, biarkan minyak sampai dingin. Apabila minyak sudah dingin, saring untuk memisahkan minyak dari daun binahong dan simpan dan setelah itu kita dapat menyimpan minyak daun binahong dalam wadah kedap udara dan kita sudah bisa gunakan untuk keperluan kapan saja. Nah, sekian pemaparan dari saya akan serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada pun tahap pasca produksi yang terdiri dari 4 tahap, yakni promosi, tahap evaluasi perkembangan usaha, evaluasi kegiatan, serta kerjasama. Yang pertama ada tahap promosi, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara membuat poster yang didesain dengan sedemikian rupa yang berisi informasi mengenai gambaran produk serta penawaran harga dan barang. Selain poster, produk juga akan dipasarkan secara online melalui sosial media dan situs resmi produk. Lalu pada tahap yang kedua ada tahap evaluasi perkembangan usaha, di mana pada tahap ini dilakukan perhitungan, pengeluaran, dan pemasukan dari produksi minyak multifungsi binahong dan VCO. Pada tahap ini pula akan dianalisis apakah strategi pemasaran sudah memenuhi target atau belum. Selain itu juga akan dilaksanakan evaluasi terhadap modal yang dikeluarkan serta target yang telah dicapai. Evaluasi ini berisi tentang apakah suatu produk inovasi baru diminati oleh konsumen. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu ada tahap evaluasi kegiatan. Diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh manakah usaha ini berjalan, kekurangannya, kelebihannya, serta rincian secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan menyangkut semua proses pelaksanaan hingga pemasaran produk. Apabila produk ini sudah berjalan 1 bulan, maka akan dihitung sebagai laba rugi di bulan pertama produksi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 4 bulan yang merupakan waktu pencapaian program. Setelah evaluasi dilakukan, akan diketahui apakah produk banyak diminati oleh konsumen atau malah sebaliknya. Dan tahap yang terakhir ada tahap kerjasama. Kami akan membangun hubungan dengan mitra yang dapat memberi suplai bahan baku utama dalam pembuatan minyak multifungsi ini, berupa daun binahong dan VCO. Next, kita akan bahas lagi mengenai tabel bisnis model kanvas dari PKMK ini, yang terdiri dari 7 poin penting, yaitu yang pertama ada key partner, yakni berisi mengenai supplier bahan baku, kemungkinan besar berupa pelaku pertanian secara langsung. Lalu poin yang kedua ada key activities, di mana mengelola bahan baku dengan teknik campuran yang sudah ditakarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan kombinasi yang baik. Lalu pada poin ketiga yakni ada key research, di mana SDM meliputi pengepul kelapa, kelompok PKMK, serta masyarakat setempat. Dan yang terakhir campuran serta teknik pengelolaan bahan baku. Lalu poin penting keempat yakni ada value proportion yang membahas mengenai kualitas dan legenda dari Anuska Oil, di mana Anuska Oil berkualitas tinggi dan dijamin tidak berbahaya serta mempunyai nilai mutu yang tinggi karena kombinasi kedua bahan dasar berasal dari bahan alami dan bernilai positif. Anuska Oil ini juga memiliki aromaterapi yang khas dan istimewa. Adapun
legendanya, yakni mindset masyarakat mengenai Anuskha Oil sebagai satu-satunya minyak multifungsi. Selanjutnya, poin penting kelima ada customer relationship, di mana di sini kita akan memberikan diskon dan mempertahankan kualitas produk serta melakukan inovasi produk. Lalu poin penting keenam ada channels, yakni media sosial berupa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan marketplace berupa Shopee dan Lazada. Selanjutnya yang terakhir, poin pentingnya yaitu customer segment, di mana semua golongan diantaranya mahasiswa kampus Universitas Udayana dan semua remaja perempuan termasuk orang tua. Next. Wah, tidak terasa berakhir sudah presentasi dari kelompok PKMK kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila selama presentasi kami melakukan banyak kesalahan atau kekurangan. Kami ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. See you in next video. Bye-bye.